Hai 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 Sobat SKB. Kali ini kita akan membahas kunci jawaban tryout 2 bidang profesional. Ada 50 soal terdiri atas 5 mata pelajaran, masing-masing 10 soal. Kita mulai ya. Nomor 51. Sebagai warga negara Indonesia, kita sudah tidak asing lagi dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Slogan yang merupakan prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, fungsi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Menjadikan landasan mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Soal nomor 52. Bagi bangsa Indonesia, pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia sangat penting diwujudkan karena merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila ke B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 53. Saat ini sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk tindak kekerasan yang menimpa para pelajar. Tindak kekerasan tersebut sering dikenal dengan istilah bullying. Pelaku bullying bisa dari oknum pelajar atau pihak lainnya. Tindakan tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila penegakan HAM dapat diwujudkan di berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai seorang pelajar, bentuk peran serta yang dapat ditampilkan untuk mencegah terjadinya bullying sebagai bagian dari upaya penegakan HAM diantaranya adalah dengan C. Melaporkan setiap tindakan bullying kepada aparat kepolisian dan kepala sekolah. Soal nomor 54. Sikap yang menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik, akibatnya akan selalu mementingkan suku bangsa sendiri dan mengabaikan kepentingan suku bangsa lain disebut A. Sukuisme. Soal nomor 55. Norma yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dilihat dari daya pengikatnya terhadap kehidupan sosial di masyarakat dapat berupa cara, tata kelakuan, adat istiadat, hukum, dan norma mode atau norma fashion. Yang dimaksud dengan norma mode atau norma fashion adalah A. Norma yang lahir dari adanya kehadiran gaya dan cara anggota masyarakat yang cenderung berubah, bersifat baru dan diikuti oleh masyarakat. Soal nomor 56. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna D. Sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Soal nomor 57. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila kaya akan nilai-nilai baik yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia pada masa dahulu maupun budaya dan pemikiran bangsa Indonesia pada saat sekarang. Tidak hanya itu, Pancasila juga menerima nilai-nilai dan pemikiran dari luar budaya negara kita yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut menjadikan Pancasila menjadi ideologi yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, arti penting Pancasila sebagai ideologi adalah D. Pancasila dapat membentuk identitas atau karakter kebangsaan yang membedakan masyarakat Indonesia dengan masyarakat bangsa lain di dunia. Soal nomor 58. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan wakil presiden atau menteri-menteri melalui negara A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Soal nomor 59. Kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudan adalah A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Soal nomor 60. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum nasional sendiri yang berbeda dengan negara lain. Berdasarkan UUD
NKRI tahun 1945, lembaga yang melaksanakan kegiatan pembuatan hukum adalah D. DPR dan Presiden. Soal berikutnya nomor 61. Kemampuan manusia dalam bersosialisasi, kesadaran akan tujuan hidup, dan kemampuan mempertahankan hidup tidak dimiliki ketika manusia itu lahir, akan tetapi diperoleh melalui D. Proses sosialisasi. Soal nomor 62. Setiap orang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Aturan dan hukum yang berlaku di dalamnya bagian dari keterikatan yang harus diikuti. Setiap gerak dan perilakunya dibatasi oleh kepentingan orang lain yang telah diatur dalam aturan hukum tertentu. Hal ini merupakan bagian dari konsep B. Penduduk. Soal nomor 63. Ilmu pengetahuan dan teknologi bagian dari penunjang terjadinya globalisasi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin luntur. Interaksi yang terjadi di dalamnya beralih pada tujuan untung rugi. Hal ini ditandai dengan A. Munculnya sikap egoisme dan mementingkan diri sendiri. Soal nomor 64. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara ASEAN memiliki ciri-ciri yaitu compact, fragmented, elongated, dan protruded. Contoh negara yang ASEAN yang memiliki bentuk compact adalah C. Kamboja. Soal nomor 65. Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan bercorak Buddha yang terkenal dengan penguasa maritim. Berikut merupakan peninggalan dari kerajaan Sriwijaya adalah C. Candi Muara Takus. Soal nomor 66. Setelah Perang Dunia I berakhir, perasaan anti-kolonialisme dan imperialisme semakin kuat di kalangan rakyat Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan taktik pergerakan nasional Indonesia yaitu D. Bersikap radikal dengan taktik bersikap non-kooperasi. Soal nomor 67. Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS khususnya tentang E. Kegiatan jual beli secara langsung. Selanjutnya, soal nomor 68. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, soal nomor 69. Jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah C. Peta tematik berbasis Android. Selanjutnya, soal nomor 70. Tugu Batu, tempat mengikat binatang untuk korban persembahan para dewa-dewa, memuat informasi mengenai kerajaan Kutai berupa D. Yupa. Selanjutnya, soal nomor 71. Banyak orang tidak jadi membeli bunga hias pada pameran kemarin. Selain harganya mahal, kualitas bunga yang dipamerkan rata-rata di bawah standar. Ada sebagian pengunjung yang langsung pulang dan juga yang sekedar melihat-lihat. Ide pokok paragraf tersebut adalah D. Para pengunjung merasa kecewa sehingga tidak jadi membeli.
Soal nomor 72. Apotik Mekarjaya menjual obat-obatan yang berkualitas. Pelayanannya cukup lengkap. Dokter pun berjaga di setiap saat. Jika sedang ramai pasien, aktivitas di Apotik Mekarjaya pun menjadi riuh. Kata tidak baku pada paragraf di atas adalah B. Praktek. Soal nomor 73. Perhatikan penggalan puisi berikut. Jangan hanya bermanis bibir saja, berbicara dengan apa adanya. Sesuai dengan hati berkata agar hidupmu lebih bermakna. Makna manis bibir pada syair tersebut adalah E. Antara bibir dan hati tidak sesuai. Soal nomor 74. Amanat yang terkandung dalam cerita berikut adalah A. Orang yang berani dibuktikan dengan perbuatannya. Soal nomor 75. Paragraf berikut termasuk jenis paragraf C. Eksposisi. Soal nomor 76. Perhatikan syair berikut. Di masa muda bekerja keras, peluh dan keringat bagai diperas, agar hidup tiada memelas, punya rumah ada beras. Maksud syair berikut adalah A. Masa muda bekerja keras sehingga hidupnya berkecukupan. Selanjutnya, soal nomor 77. Tema cerita tersebut adalah D. Menghemat air. Selanjutnya, soal nomor 78. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah A. Sampah tersebut bersumber dari limbah rumah tangga. Selanjutnya, soal nomor 79. Rizky siswa baru di sekolahku. Dia anak dari keluarga yang kurang mampu. Meskipun begitu, dia tidak pernah minder dalam kelas. Setiap kali disuruh maju oleh guru, dia selalu melaksanakan. Dia selalu membela diri jika ada teman yang mengejeknya. Dia tidak pernah takut selama hal itu benar. Watak Rizky dalam teks tersebut adalah A. Pemberani. Selanjutnya, soal nomor 80. Latar waktu pada cerita berikut adalah musim C. Gugur. Soal nomor 81. Di rumah ada setengah kue. Kue tersebut dibagi rata untuk ayah, ibu, kakak, dan adik. Ibu hanya memakan setengah dari kue bagiannya. Sisanya diberikan kepada adik. Bagian kue yang diterima adik seluruhnya adalah C. 3/16. Soal nomor 82. Diagram berikut merupakan hasil ulangan dari 20 siswa. Nilai rata-ratanya adalah A. 8,15. Soal nomor 83. Pembuktian luas lingkaran dapat dilakukan dengan menerapkan dalil konektivitas Brunner, yaitu menemukan luas lingkaran dengan cara memotong-motong lingkaran menjadi beberapa juring lingkaran, lalu dibentuk menjadi bangun datar kecuali C. Layang-layang. Soal nomor 84. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, setengahnya terisi air sebanyak 237.276 cm3. Tinggi bak mandi tersebut adalah C. 78. Soal nomor 85. Berdasarkan gambar di bawah, maka luas segitiga ABC adalah B. 90. Selanjutnya, soal nomor 86. Aku adalah nilai akar bilangan kuadrat. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Selisih kedua akarku adalah D. 3,5.
Soal nomor 87. Panjang sisi suatu persegi panjang 5 cm lebih dari lebarnya. Luas daerah persegi panjang tersebut adalah 24 cm persegi. Persamaan berikut yang berkaitan dengan persegi panjang tersebut adalah B. X kuadrat ditambah 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Selanjutnya, soal nomor 88. Dro melihat puncak Monas dari jarak 120 meter dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi Tugu Monas adalah D. 120 meter. Selanjutnya, soal nomor 89. Pak Farid beternak burung lovebird. Ia mempunyai 56 ekor lovebird biru, 84 ekor lovebird kuning, dan 112 ekor lovebird merah. Pak Farid akan membuat kandang sebanyak-banyaknya. Setiap kandang berisi semua jenis burung lovebird dengan jumlah yang sama. Banyak burung lovebird kuning pada setiap kandang adalah A. 3 ekor. Soal nomor 90. Diketahui jarak antara kota Solo dan kota Magelang 70 km. Pada pukul 10, Pak Wawan berangkat dari kota Solo menuju kota Magelang dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Pada pukul 10.10, Pak Joni berangkat dari kota Magelang menuju kota Solo dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam. Mereka berangkat mengendarai mobil melalui jalan yang sama. Mereka akan berpapasan pukul B. 11:10. Soal nomor 91. Firman mengeluhkan sakit perut setelah ia jajan sembarangan sepulang sekolah tadi. Ia berkali-kali buang air besar disertai darah dan lendir. Setelah diperiksa oleh dokter, ditemukan bakteri Entamoeba histolica. Berdasarkan gejala tersebut, Firman menderita penyakit C. Disentri. Soal nomor 92. Sebuah benda mempunyai massa 2 kg berada pada ketinggian 10 meter dari tanah. Benda yang semula dalam keadaan diam dijatuhkan sehingga mencapai tanah. Jika gravitasi bumi di tempat itu 10 meter second kuadrat, maka energi kinetik benda saat ketinggian 5 meter dari tanah adalah B. 100 Joule. Soal nomor 93. Seorang siswa menyalakan pesawat TV rata-rata 6 jam setiap hari. Pesawat tersebut dihubungkan dengan tegangan 220 volt sehingga kuat arus listrik yang melalui pesawat tersebut 0,5 ampere. Jika PLN menetapkan tarif 1.500 per kWh, maka biaya penggunaan energi listrik untuk TV tersebut selama 1 bulan adalah D. Rp23.760. Selanjutnya, soal nomor 94. Tony akan membuat teh panas. Saat menuang air ke dalam gelas, tiba-tiba gelas pecah. Hal ini disebabkan karena C. Gelas mengalami pemuaian secara tidak merata. Soal nomor 95. Mekanisme inspirasi pernapasan dada yang benar adalah A. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara luar, udara masuk ke dalam paru-paru. Soal nomor 96. Setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips, dan matahari terletak pada salah satu titik fokus elips. Pernyataan tersebut merupakan bunyi hukum Kepler ke E1. Selanjutnya, soal nomor 97. Di jagat raya terdapat gumpalan kabut yang berputar pelan. Bagian tengah kabut tersebut lama-lama menjadi gumpalan gas yang menjadi matahari, dan bagian kabut sekitarnya menjadi planet-planet dan satelit. Merupakan bunyi hipotesis B. Teori nebula. Selanjutnya, soal nomor 98.
Sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung sejauh 20 cm yang jarak fokusnya 30 cm. Letak dan sifat bayangan yang dibentuk cermin tersebut adalah D. 12 cm di belakang cermin, maya, tegak. Soal nomor 99. Di bawah ini merupakan perbedaan angin darat dan angin laut, yaitu C. Angin darat bertiup pada malam hari dan angin laut bertiup pada siang hari. Soal terakhir nomor 100. Peristiwa berikut yang menunjukkan proses penyubliman adalah D. Kapur barus yang digunakan dalam almari. Terima kasih Sobat SKB, semoga bermanfaat ya. Untuk pembahasan lebih detail, tunggu video berikutnya ya. Sampai jumpa.